Perkenalkan, nama saya Tegar Fandika Sinaga dengan NIM 210306147 dengan Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi ruminansia, yaitu lembu, dengan Ibu dosen Ibu Tati Widianasari, SPT MP. Di sini saya akan menjelaskan tentang traktus digestivus. Yang pertama itu ada carpomoris atau mulut yang di dalam carpomoris ini terdapat dua organ yang bernama dentis atau gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Kemudian di dalam dentis itu juga ada lingua atau lidah yang berfungsi untuk merenggut makanan serta menelan makanan. Kemudian ada esofagus atau kerongkongan yang berfungsi untuk tempat menyalurkan makanan dari mulut ke rumen. Yang ketiga itu ada rumen. Fungsi rumen itu tempat sementara makanan yang sudah ditelan. Yang keempat itu ada retikulum. Fungsi dari retikulum itu di mana pencampuran makanan dengan menggunakan enzim. Yang itu terdapat ada omasum. Omasum itu berfungsi sebagai tempat menyerap air, asam lemak tertentu dan natrium. Kemudian itu ada abomasum. Abomasum ini berfungsi sebagai proses pencernaan makanan secara kimiawi. Kemudian itu ada usus halus. Fungsi dari usus halus itu yaitu sebagai menyerap sari-sari makanan yang diproses di dalam lambung. Kemudian ada usus besar. Fungsi dari usus besar itu untuk menyerap air dan pembusukan menjadi feses. Kemudian itu ada rektum. Fungsi dari rektum untuk menyimpan kotoran sementara. Dan kemudian ada anus. Fungsi dari anus itu berfungsi untuk tempat keluarnya feses. Akan menjelaskan tentang proses perjalanan pakan pada ternak ruminansia. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan dari awal hingga akhir perjalanan pakan pada ternak ruminansia. Pada makanan mula-mula makanan masuk melalui carpomoris atau mulut, terdapat dentis atau gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Kemudian di dalam mulut terdapat lingua atau lidah, dan ada juga kelenjar saliva. Lalu makanan masuk ke faring, yang yaitu pangkal dari kerongkongan yang berfungsi sebagai penyalur makanan. Lalu makanan masuk ke esofagus atau kerongkongan yang merupakan lanjutan dari faring tersebut yang berfungsi untuk mengalirkan makanan dari mulut ke rumen, dan berfungsi untuk mengalirkan makanan dari rumen menuju mulut untuk mengalami proses domestikasi. Kemudian pada mulut terdapat proses pencernaan karbohidrat dengan bantuan enzim amilase yang diproduksi di kelenjar saliva. Kemudian setelah dari esofagus, makanan masuk ke ventriculus atau lambung, di mana ventriculus ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada rumen, di mana rumen ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan. Kemudian yang kedua ada retikulum, di mana retikulum ini berfungsi sebagai tempat pengadukan makanan dengan menggunakan enzim sehingga makanan tersebut menjadi gumpalan-gumpalan kasar yang disebut dengan borus. Kemudian pada saat sapi beristirahat, borus akan dimuntahkan kembali untuk dimemah di kedua kalinya. Dan kemudian ketiga ada omasum, di mana omasum ini berfungsi untuk menyerap air, asam lemak tertentu dan natrium. Kemudian keempat ada abomasum, di mana abomasum tersebut berfungsi sebagai tempat proses makanan secara kimiawi yang memungkinkan sari-sari makanan dicerna dan diserap lebih baik lagi. Pada abomasum ini juga terdapat proses pencernaan protein dengan bantuan enzim Tapsian. Setelah dari abomasum, makanan untuk dari intestinum tenue atau usus halus yang berfungsi sebagai untuk menyerap sari-sari makanan yang diproses di dalam lambung. Usus halus ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada duodenum, yaitu berfungsi sebagai untuk memecah makanan menjadi komponen tubuh yang dapat digunakan. Kemudian yang kedua ada jejunum,
yang berfungsi untuk menyerap gula asam amino dan asam lemak. Yang kemudian ketiga ada ileum, berfungsi sebagai penghubung dan melanjutkan makanan yang sudah dicerna di usus besar. Pada usus halus ini juga tempat pencernaan lemak dengan bantuan enzim sucrase, matase, dan latase. Kemudian makanan masuk ke intestinum classum atau usus besar yang berfungsi sebagai tempat terjadi pemisahan zat sisa makanan dan pembusukan menjadi feses. Kemudian di usus besar ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama cecum yang berfungsi sebagai membantu pencernaan bahan yang makanan mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme. Kemudian yang kedua itu ada kolon yang berfungsi untuk mencampur yang enzim pada saluran cerna. Kemudian yang ketiga ada kolon transversum, bagian yang melintang yang berfungsi memecah sisa makanan dan menyerap air dan nutrisi yang masih tersisa. Setelah itu masuk ke rektum yang berfungsi tempat penyimpanan sementara feses. Kemudian kolon yang berfungsi di dekat anus, dan kemudian terakhir yaitu feses, yaitu ada di rektum, akan dikeluarkan melalui anus. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ yang berfungsi pada pencernaan ruminansia. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam retikulus atau lambung pada hewan ruminansia. Yang pertama ada rumen. Rumen merupakan organ lambung yang sangat besar sehingga ukurannya hampir memenuhi rongga ruminansia sebelah kiri, dan rumen ini memiliki banyak sekali mikroorganisme yang memiliki kemampuan berkembang biak sangat cepat sehingga dapat membantu sebagai pencernaan ruminansia. Dan kemudian fungsi mikroorganisme tersebut yaitu untuk membantu memplementasi makanan yang berupa tanaman hijau sehingga dapat dikonversi dengan baik menjadi protein bagi hewan. Dan juga fungsi dari rumen ini adalah tempat penyimpanan makanan yang sudah ditelan. Kemudian kita lanjut ke organ yaitu retikulum. Retikulum ini merupakan organ penghubung antara rumen dan omasum. Retikulum ini memiliki dinding detail yang berlapis-lapis. Kemudian retikulum ini juga membantu gerakan kontraksi memutar untuk mengaduk dan mencerna makanan. Kemudian retikulum ini merupakan organ pencernaan ruminansia yang bagian pencernaan ruminansia mirip dengan jala, atau bisa juga disebut dengan burung jala, yang berfungsi sebagai tempat pengadukan dan pencernaan makanan dengan menggunakan enzim sehingga makanan tersebut menjadi gumpalan-gumpalan kasar yang biasa disebut dengan borus. Kemudian kita lanjut ke omasum. Omasum ini adalah organ lambung yang ketiga yang dimiliki hewan ruminansia atau yang disebut dengan perut buku karena omasum ini memiliki bentuk lipatan seperti buku yang berfungsi sebagai tempat pencampuran dan membantu penghalusan makanan secara kimiawi, dan diproses optimal terjadi di omasum. Kemudian kita berlanjut ke abomasum ini merupakan sejenis perut yang dimiliki oleh ruminansia. Kemudian ciri-ciri abomasum yaitu memiliki dinding yang tipis dan kurang lebih hingga menampung 28 liter makanan. Fungsinya yaitu sebagai perut sebenarnya, karena ini sistem pencernaan hewan ruminansia secara kimiawi bekerja dengan bantuan enzim pencernaan. Di sini saya akan menunjukkan intestinum tenue atau usus halus. Intestinum tenue ini berfungsi sebagai menyerap sari-sari makanan yang diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi sebuah energi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bakteri. Bakteri pertama adalah bakteri Celluloliatic.
menghasilkan enzim selulose dari hidrolis glukosa. Keuntungan dari bakteri ini, energi yang dihasilkan cukup untuk digunakan oleh bakteri itu sendiri, sehingga tidak mengurangi pemakaian energi oleh ternak. Beberapa contoh bakteri seluliotik adalah Bacteroides. Yang kedua, bakteri hemiseloliotik merupakan struktur polisakarida yang penting dalam dinding sel tanaman. Meskipun demikian, ada beberapa mikroorganisme yang dapat menghidrolisa selulosa, antaranya Clostridium celluforans. Yang ketiga, bakteri proteolitik merupakan jenis bakteri yang paling banyak terdapat pada saluran pencernaan makanan mamalia, termasuk karnivora. Beberapa contoh bakteri proteolitik antara lain Bacteroides ampliophilus. Yang keempat itu adalah bakteri metanogenik. Sekitar 25% dari gas yang diproduksi di dalam rumen adalah gas metan. Bakteri pembentukan gas metan lambat pertumbuhannya. Yang kelima itu bakteri lipolitik. Beberapa spesies bakteri menggunakan gliserol dan sedikit gula. Keenam itu adalah bakteri pemakai asam atau acid utilizer bakteria. Beberapa jenis bakteri dalam rumen dapat menggunakan asam laktan. Meskipun jenis bakteri ini umumnya tidak terdapat dalam jumlah yang berarti. 7. Bakteri pemakai gula atau sugar utilizer bakteria. Hampir semua bakteri pemakai polisakarida dapat mengimplementasikan disakarida dan monosakarida, yang mana sebenarnya gula akan lebih efisien apabila dapat dicerna dan diserap langsung di usus halus. Kedelapan, bakteri ureolitik. Beberapa jenis bakteri ureolitik menempel pada epitelium dan menghidrolisa difusi dari pembuluh darah yang terdapat pada dinding rumen. Kesembilan, protozoa. Sebagai besar protozoa yang terdapat dalam rumen adalah Citylata, meskipun Phragmenta juga banyak dijumpai. Ciliata ini merupakan non-patogen dan anaerobik mikroorganisme. Kesepuluh, fungi atau jamur. Anaerob sangat berperan penting dalam komunitas mikroba rumen. Fungi atau jamur akan memecah bahan makanan yang sulit dicerna dalam mikroba rumen. Selain itu, fungi atau jamur sangat berperan dalam degradasi serat yang terkandung dalam pakan.